Dunia kembali tegang. Donald Trump menggaungkan mantra lama yang pernah mengguncang perekonomian global. America First. Tapi kali ini gaungnya lebih keras, lebih tajam, lebih menyasar. Perang tarif jilid 2 dimulai dan targetnya bukan cuma Tiongkok. Dari Eropa hingga Meksiko, dari Jepang, India, bahkan Indonesia, Trump siap menyalakan kembali api konflik ekonomi yang pernah membuat pasar saham global bergejolak. Namun pertanyaannya kini bukan lagi soal siapa yang menang atau kalah, tapi apakah ekonomi Amerika cukup kuat untuk menangani serangan balasan dunia? Atau akankah perang ini menjadi senjata makan tuan yang mempercepat keruntuhan supremasi ekonomi Amerika Serikat itu sendiri? Hai penjajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Di balik perang tarif yang kembali berkobar, tersembunyi ambisi besar dan kecemasan yang mendalam. Donald Trump bukan sekedar menggertak, ia sedang membangun panggung politiknya sekali lagi. Namun di saat yang sama, ia juga sedang melempar dadu untuk masa depan ekonomi negaranya. Setelah kalah di Pilpres tahun 2020, Trump tak pernah benar-benar meninggalkan panggung. Retorika populisnya tetap menggema, terutama di tengah keresahan rakyat Amerika, soal harga kebutuhan pokok yang melonjak, lapangan pekerjaan yang tersedot ke luar negeri, dan ketergantungan yang semakin mendalam terhadap barang-barang impor terutama dari Tiongkok. Maka di pemerintahannya kali ini, Trump kembali lagi dengan strategi lamanya, tarif tinggi, proteksionisme, dan isolasi ekonomi demi kejayaan nasional. Tapi kali ini berbeda, targetnya meluas, sekutu pun tak luput. Jepang, Korea Selatan, Jerman, Kanada, bahkan negara-negara di Asia Tenggara kini masuk daftar musuh dagang yang dianggap merugikan ekonomi Amerika. Trump menyebutnya perang dagang untuk keadilan perdagangan. Tapi banyak ekonom menyebutnya perang yang bisa membakar dunia. Dunia tidak tinggal diam. Ketika Trump mengumumkan gelombang tarif baru terhadap baja, semikonduktor, dan produk otomotif dari berbagai negara, respons datang secepat kilat. Uni Eropa mengancam balasan setimpal. Sedangkan Kanada dan Meksiko, dua mitra utama dalam perdagangan bebas Amerika Utara, menggelar konferensi darurat. Tiongkok seperti biasa tenang, namun penuh strategi. Beijing tak langsung membalas dengan emosi, tapi dengan akumulasi kekuatan jangka panjang. Mendorong perdagangan regional, membangun cadangan emas, dan terus mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Para sekutu seperti Jepang, Korsel, dan Australia pun menyatakan kekecewaannya terhadap perubahan tarif yang dikenakan Trump. Australia bahkan menyebut tarif 10% yang dikenakan terhadap mereka tidak berdasar dan Amerika bukan lagi teman. Ketika Trump menghidupkan kembali mesin perang tarifnya, gelombang efek tak hanya terasa di luar negeri, tetapi mengguncang jantung ekonomi Amerika sendiri. Para ekonom dunia mulai bersuara dan sinyal-sinyal kehancuran mulai muncul, bukan dari luar, tetapi dari dalam negeri. Lembaga keuangan raksasa seperti JP Morgan memperingatkan bahwa kebijakan tarif baru Trump berpotensi menaikkan resiko resesi AS hingga 60%, angka tertinggi sejak pandemi. Bruce Kasman, kepala ekonom JP Morgan, menyebut tarif-tarif ini sebagai kenaikan pajak terselubung terbesar terhadap konsumen dan bisnis sejak Perang Dunia II. Optimisme pasar pun ikut luntur. Alih-alih menikmati pemotongan pajak dan deregulasi, pelaku pasar kini menghadapi realitas baru. Proteksionisme agresif yang mendorong pasar saham AS anjlok, dolar melemah, dan indikator resesi berkedip terang. The Times mencatat bahwa tarif AS kini telah mencapai level tertinggi sejak era 1910-an, dan dunia pun membalas. Tapi bukan hanya investor yang mulai gelisah. Rakyat Amerika sendiri merasakannya. Menurut survei Pew Research Center, hampir separuh warga Amerika Serikat percaya bahwa pengaruh global negara mereka tengah menurun. Sementara hanya 1 dari 5 orang yang melihat Amerika Serikat masih memimpin. Secara faktual, data juga menunjukkan gejala kemunduran. Laporan dari Peterson Institute for International Economics mengungkap bahwa keterbukaan perdagangan Amerika Serikat terus menurun, sementara negara-negara lain semakin terintegrasi dengan ekonomi global. Amerika perlahan menarik diri dan kehilangan pengaruh. Yang paling mengkhawatirkan menurut Chatham House,
Bukan hanya perang tarifnya, tapi ketidakstabilan internal yang ditimbulkan Trump adalah hilangnya kepercayaan terhadap institusi demokrasi, keretakan dalam aliansi internasional, dan sinyal bahwa dunia kini mulai mencari pusat gravitasi baru di luar Washington. Jika kepercayaan adalah fondasi kekuatan ekonomi global, maka Amerika sedang menggali lubang di bawah kakinya sendiri, tulis mereka. Apakah perang tarif yang dicanangkan Trump benar-benar dimaksudkan untuk melindungi ekonomi Amerika Serikat? Ataukah justru ia tengah menyalakan api yang akan membakar pilar-pilar kejayaan ekonomi negaranya sendiri? Bagi Trump dan para pendukungnya, tarif adalah tameng. Senjata terakhir untuk mempertahankan pabrik-pabrik yang mati suri, merebut kembali pekerjaan dari tangan-tangan negara asing, dan mengembalikan kejayaan Amerika yang diklaim telah dirampas oleh globalisasi. Tapi pada kenyataannya, dunia hari ini bukanlah dunia abad ke-20. Rantai pasok telah menjadi global, ekonomi saling terikat, dan ketika satu negara, bahkan sebesar Amerika memilih jalan isolasi, maka bukan hanya dunia yang terguncang. Negaranya sendiri bisa terlempar keluar dari arus utama. Bukti demi bukti menunjukkan bahwa perang tarif justru menciptakan ketidakpastian, memicu inflasi, menghantam para pelaku usaha kecil, dan mengurangi daya saing industri Amerika. Sekutu berbalik arah. Pasar global menyesuaikan diri, dan negara-negara lain mulai membangun sistem ekonomi alternatif tanpa melibatkan Washington. Maka pertanyaannya semakin relevan. Apakah ini strategi jangka panjang demi kemandirian? Ataukah ini hanya fata morgana populis yang pada akhirnya akan menuntun Amerika menuju senjakala supremasi ekonominya? Tarif baru yang digaungkan oleh Donald Trump tak ubahnya seperti terapi kejut bagi perekonomian Amerika. Dengan lonjakan tajam bea masuk terhadap barang impor, harga kebutuhan pun ikut merangkak naik mulai dari komponen elektronik, bahan baku industri, hingga kebutuhan pokok masyarakat. Inflasi berpotensi meledak dalam skala besar, menghantam daya beli rakyat dan menciptakan ketidakstabilan di pasar domestik. Namun bagi para pendukung Trump, inilah fase yang harus dilalui. Amerika, kata mereka, telah terlalu lama bergantung pada barang murah dari luar negeri, terutama dari Tiongkok. Tarif ini dianggap sebagai cara memaksa bangsa untuk melepaskan ketergantungan itu. Ibarat tubuh yang terbiasa dengan zat asing, ini adalah fase pemulihan dari kecanduan yang menyakitkan namun dianggap perlu untuk mencapai kemandirian. Tetapi seperti halnya proses pemulihan dari kecanduan, tantangan terbesarnya bukan terletak pada rasa sakit, melainkan pada daya tahan. Jika Amerika mampu bertahan melalui masa-masa sulit ini, maka bukan tak mungkin akan lahir transformasi, kebangkitan industri lokal, peningkatan produksi dalam negeri, dan lahirnya ketahanan ekonomi yang lebih kuat. Namun jika tak sanggup menahan gejolak, jika masyarakat tak kuat menghadapi inflasi, jika bisnis kecil tak mampu bertahan, dan jika stabilitas pasar terus terguncang, maka terapi ini bisa berubah menjadi bencana. Ekonomi Amerika mungkin tak hanya akan nimbung, tapi benar-benar runtuh. Dan sejarah bisa mencatat bahwa dalam upaya menyembuhkan diri dari ketergantungan global, sang adidaya justru menelan obat yang terlalu keras bagi tubuhnya sendiri. Seperti halnya proses pemulihan seseorang, kekuatan untuk bertahan tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisik, tapi juga oleh ketangguhan mental. Dan dalam skala sebuah negara, ketangguhan itu bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Pada rakyatnya, pada kekuatan kelas menengah, pada ketangguhan pelaku bisnis, dan pada kebijaksanaan para pemimpinnya. Pertanyaannya, apakah SDM Amerika hari ini cukup kuat untuk menahan guncangan tersebut? Apakah buruh lokal siap mengisi kekosongan produksi yang selama ini diimpor? Apakah para pengusaha dan investor bersedia bertahan di tengah ketidakpastian harga dan rantai pasok yang terganggu? Dan yang paling krusial, apakah para pengambil kebijakan mampu menjaga stabilitas sosial ketika tekanan ekonomi mulai menghimpit kehidupan rakyat? Karena terapi ekonomi bukan hanya soal angka, grafik, atau kebijakan fiskal, ini adalah ujian daya tahan nasional. Dan jika daya tahan itu rapuh, maka kehancuran bisa datang. Bukan dari serangan luar negeri, melainkan dari ketidakmampuan menghadapi pergolakan dari dalam. Langkah pemerintahan Trump untuk menghidupkan kembali industri dalam negeri lewat kebijakan tarif tinggi sejatinya adalah upaya strategis mengurangi ketergantungan pada barang impor murah terutama dari Tiongkok dan negara-negara Asia lainnya.
Tujuannya jelas, bring jobs back home. Tapi dalam praktiknya, tantangan besar segera menghadang. Amerika Serikat bukanlah negara dengan biaya tenaga kerja murah. Ketika lini produksi dikembalikan ke dalam negeri, biaya produksi otomatis melonjak, bukan karena teknologinya, tapi karena upah yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara produsen sebelumnya. Untuk menekan biaya dan menjaga daya saing, titik tengah harus dicari. Paling mudah, memangkas komponen terbesar dalam struktur biaya, tenaga kerja. Namun disinilah letak dilema besar itu. Jika para pekerja tidak bersedia beradaptasi, baik melalui pelatihan ulang, efisiensi kerja, bahkan kemungkinan penyesuaian upah, maka barang buatan Amerika akan berharga mahal dan tidak terserap pasar. Dua dampak langsung pun mulai mengintai. Pertama, penurunan daya beli dan potensi PHK massal. Kenaikan harga barang akibat mahalnya produksi akan menggerus kemampuan belanja masyarakat, permintaan menurun, omset turun, dan perusahaan terpaksa memangkas tenaga kerja. Per Maret 2025, tingkat pengangguran di Amerika tercatat di angka 4,2%, setara dengan 7,1 juta orang menganggur, angka yang stagnan sejak tahun lalu, menunjukkan belum ada pemulihan signifikan di pasar tenaga kerja. Kedua, meningkatnya kehati-hatian masyarakat dalam belanja. Rasa tidak pasti membuat konsumen menahan pembelian barang non-esensial. Pertumbuhan retail pun ikut melambat. National Retail Federation memperkirakan bahwa pada 2025 ini, pertumbuhan retail akan berada di bawah 3%, jauh dari tren optimis pasca COVID sebelumnya. Untuk menghadapi tekanan ini, pemerintahan Trump kemungkinan akan mengambil langkah-langkah stimulus. Salah satunya, pemotongan suku bunga guna mendorong konsumsi dan investasi. Tujuannya agar uang tetap berputar dan orang lebih terdorong untuk belanja daripada menyimpan uang di bank. Namun ini pun bukan tanpa resiko. Tingkat inflasi Amerika Serikat per Februari 2025 telah mencapai 2,8% dengan kenaikan indeks harga konsumen atau CPI sebesar 0,4% dalam sebulan terakhir. Jika daya beli tidak kunjung pulih, pemotongan suku bunga bisa mempercepat laju inflasi bukan justru meredam gejolak ekonomi. Di sisi lain, sektor manufaktur yang digadang-gadang akan bangkit justru menunjukkan sinyal yang melemah. Indeks manajer pembelian atau PMI manufacture terus mendekati titik kontraksi menandakan menurunnya pesanan baru dan terhambatnya perekrutan tenaga kerja baru. Jika kondisi ini berlanjut, sektor yang seharusnya menjadi mesin baru ekonomi justru akan menjadi beban tambahan bagi pasar tenaga kerja. Saat ini, negara-negara mitra dagang utama telah menerapkan tarif balasan atas produk-produk Amerika. Kebijakan ini merupakan respons langsung terhadap langkah proteksionis pemerintah Amerika Serikat yang sebelumnya menaikkan tarif impor untuk melindungi industri dalam negeri. Namun, alih-alih menguntungkan, tindakan tersebut justru memicu ketegangan dagang dan menciptakan efek domino yang merugikan banyak pihak, termasuk pelaku usaha di dalam negeri. Akibat dari tarif balasan ini, harga barang ekspor Amerika melonjak tajam di pasar luar negeri. Produk-produk unggulan seperti hasil pertanian, otomotif, dan teknologi yang sebelumnya bersaing kuat di pasar global, kini menjadi jauh lebih mahal dibandingkan dengan produk dari negara pesaing. Konsumen luar negeri pun mulai beralih ke alternatif yang lebih terjangkau, menyebabkan penurunan drastis dalam permintaan barang-barang buatan Amerika. Penurunan ini tidak hanya berdampak pada neraca perdagangan, tetapi juga mulai dirasakan langsung oleh sektor industri dalam negeri. Pabrik-pabrik mulai mengurangi jam kerja, menghentikan lini produksi, dan pada akhirnya mengambil langkah pahit, melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal. Gelombang PHK kini menghantam berbagai sektor, mulai dari manufaktur hingga logistik, menciptakan keresahan sosial dan ekonomi yang semakin meluas. Masyarakat akan terdampak secara psikologis saat menyaksikan kebangkrutan demi kebangkrutan perusahaan lokal. Setiap penutupan pabrik, setiap berita PHK massal, bukan hanya menghantam para pekerja yang kehilangan penghasilan, tetapi juga mengguncang rasa aman seluruh komunitas. Ketidakpastian mulai merayap, menjelma menjadi kekhawatiran yang meluas, akankah giliran saya berikutnya? Ketika kepercayaan publik mulai runtuh, dampaknya meluas ke sektor keuangan. Para investor, baik individu maupun institusi, mulai menarik dana mereka dari pasar modal, menciptakan tekanan besar pada indeks saham. Harga saham perusahaan-perusahaan terdampak jatuh bebas,
sementara volatilitas meningkat tajam. Ketakutan akan resesi mendorong aksi jual besar-besaran, menciptakan spiral ketidakstabilan yang sulit dikendalikan. Kepanikan ini, bila tak segera ditangani, dapat menjalar ke sektor perbankan, memperberat aliran kredit, dan membuat dunia usaha semakin kesulitan untuk bertahan. Dalam situasi seperti ini, bukan hanya angka-angka ekonomi yang memburuk, tapi juga ketahanan nasional yang mulai tergerus. Masyarakat tidak hanya menghadapi tekanan finansial, tapi juga beban mental yang kian berat di tengah krisis yang tampak belum jelas ujungnya. Ketika kepercayaan publik dan investor mulai luntur, gejolak tidak hanya terjadi di pasar saham. Ketidakpastian yang membayangi masa depan ekonomi Amerika memicu aksi dumping dolar secara besar-besaran. Para investor baik domestik maupun asing mulai melepaskan cadangan dolar mereka, khawatir bahwa nilai mata uang ini akan terus merosot di tengah situasi yang tidak menentu. Langkah-langkah stimulus dan kemungkinan pemangkasan suku bunga atau cut rates oleh bank sentral untuk meredam krisis justru memperkuat sinyal bahwa ekonomi sedang dalam tekanan yang serius. Suku bunga yang lebih rendah membuat imbal hasil dari aset-aset berbasis dolar menjadi kurang menarik, memudarkan citra dolar sebagai aset lindung nilai yang selama ini diandalkan dalam kondisi gejolak global. Sebaliknya, perhatian investor global beralih ke aset yang telah lama dikenal sebagai tempat perlindungan nilai. Emas. Permintaan terhadap logam mulia ini melonjak, mendorong harganya naik secara signifikan. Lonjakan harga emas menjadi sinyal kuat bahwa ketidakpastian telah mencapai titik kritis, di mana pelaku pasar lebih memilih menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk fisik yang stabil daripada bersandar pada instrumen keuangan yang tengah kehilangan pijakan. Fenomena ini mencerminkan perubahan besar dalam persepsi resiko dan kepercayaan. Saat keuangan global bergetar, emas kembali bersinar sebagai simbol keamanan di tengah badai yang mengancam perekonomian dunia. Jika Amerika Serikat mampu bertahan dari gejolak ekonomi ini, bukan tidak mungkin kebijakan tarif yang kontroversial tersebut justru akan membuahkan hasil positif dalam jangka panjang. Dalam skenario optimis, tekanan jangka pendek yang kini mengguncang industri dan pasar keuangan bisa diimbangi oleh kebangkitan manufaktur dalam negeri, meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, serta berkurangnya ketergantungan pada rantai pasok global yang selama ini rawan terguncang. Keberhasilan ini tentu akan memperkuat posisi Amerika Serikat sebagai pelopor kebijakan ekonomi mandiri, bahwa sebuah negara adidaya dapat menantang arsitektur perdagangan global dan tetap bertahan. Dalam jangka panjang, Amerika Serikat bisa muncul sebagai negara dengan industri yang lebih tangguh, tenaga kerja yang lebih terserap, dan kontrol yang lebih besar atas kedaulatan ekonominya. Namun jika strategi ini gagal, jika gelombang PHK terus bergulir, pasar terus runtuh dan kepercayaan investor tak kunjung pulih, pemerintah tidak punya pilihan lain selain membatalkan kebijakan tersebut. Menarikan kembali kebijakan secara mendadak bukan hanya mencerminkan kegagalan teknis, tetapi juga mengirimkan pesan lemah pada dunia bahwa Amerika bahkan tidak mampu bertahan dari konsekuensi keputusannya sendiri. Dampaknya jauh lebih dalam dari sekedar kerugian ekonomi. Kredibilitas Amerika sebagai penggerak utama sistem keuangan dan perdagangan dunia akan terkikis. Negara-negara lain mungkin mulai meragukan dominasi dolar, mempertimbangkan alternatif kerjasama tanpa keterlibatan Washington, atau bahkan membentuk blok-blok ekonomi baru yang bebas dari pengaruh AS. Supremasi ekonomi Amerika yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung stabilitas global akan berada di ujung tanduk. Negara-negara lain mungkin akan mulai meragukan dominasi Amerika Serikat, bukan hanya dalam hal ekonomi, tetapi juga dalam kekuatan diplomatiknya. Krisis yang awalnya tampak sebagai persoalan internal, perlahan menjelma menjadi momen pergeseran persepsi global. Dunia menyaksikan dengan cermat bagaimana Amerika Serikat yang selama ini tampil sebagai raksasa ekonomi tak tergoyahkan, terombang-ambing oleh dampak dari kebijakannya sendiri. Di balik layar pertemuan-pertemuan internasional dan forum-forum ekonomi global, mulai terdengar bisikan yang sebelumnya tabu diucapkan secara terbuka. Muncul pemikiran-pemikiran baru yang menyiratkan pergeseran paradigma. Ternyata Amerika Serikat tidak sekuat itu. Kita bisa membalas tekanan Amerika Serikat. Atau Terlalu beresiko bergantung pada dolar. keyakinan yang selama ini mengakar tentang keunggulan Amerika sebagai jangkar stabilitas global mulai memudar. Negara-negara pesaing bahkan sekutu lama mulai menimbang ulang posisi mereka. Beberapa mungkin akan mendorong kerjasama baru yang mengedepankan mata uang alternatif,
memperluas penggunaan yuan Tiongkok, euro, atau bahkan mata uang digital dalam transaksi internasional. Yang lainnya mungkin akan melihat peluang untuk menegosiasikan ulang kesepakatan dagang, menentang tekanan diplomatik Washington, atau bahkan membentuk aliansi baru yang lebih seimbang. Dalam dunia pasca krisis, peta kekuatan global bukan tidak mungkin mulai bergeser. Lebih multipolar, lebih kompleks, dan jauh lebih sulit untuk didominasi oleh satu negara saja. Dengan setiap keraguan yang tumbuh, kekuatan lunak atau soft power Amerika Serikat pun ikut tergerus. Narasi tanpa Amerika dunia tak berjalan mulai digantikan oleh keyakinan bahwa sistem internasional dapat bertahan bahkan berkembang dengan lebih banyak pusat pengaruh. Ketidakpercayaan terhadap dolar dapat membuka peluang besar bagi mata uang kripto seperti Bitcoin untuk mengambil alih sebagian fungsi dolar sebagai penyimpan nilai. Dalam situasi di mana aset konvensional mulai kehilangan pijakan dan bank sentral dipaksa melakukan pelonggaran moneter terus-menerus, aset digital yang terdesentralisasi dan terbatas jumlahnya menjadi semakin menarik di mata investor global. Bitcoin dengan sifatnya yang tahan sensor tidak terikat oleh kebijakan pemerintah manapun. Ia tidak bisa dicetak sesuka hati, tidak dikendalikan oleh bank sentral, dan tidak bergantung pada kondisi fiskal suatu negara. Dalam dunia yang mulai meragukan kredibilitas institusi-institusi tradisional, daya tarik ini menjadi semakin kuat. Ia menawarkan alternatif, sebuah emas digital yang bisa disimpan, diperdagangkan, dan dipercaya di luar sistem keuangan yang tengah goyah. Lonjakan minat terhadap kripto tidak hanya akan terjadi di kalangan investor spekulatif, negara-negara dengan ekonomi kecil hingga menengah yang selama ini sangat bergantung pada dolar untuk perdagangan dan cadangan devisa, mungkin mulai mengeksplorasi penggunaan kripto sebagai salah satu komponen disverifikasi ekonomi mereka. Bahkan beberapa pemerintah mungkin akan mempercepat pengembangan dan adopsi central bank digital currency sebagai bentuk respons terhadap tekanan global terhadap dolar. Transisi ini tentu tidak akan terjadi dalam semalam, namun gejalanya mulai terasa. Setiap krisis kepercayaan terhadap mata uang fiat memperbesar legitimasi kripto sebagai bagian dari ekosistem keuangan masa depan. Dan jika krisis dolar ini berkembang menjadi krisis sistemik, Bitcoin dan aset digital lainnya bisa jadi tidak hanya menjadi alternatif, tetapi menjadi bagian dari arsitektur keuangan baru dunia. Di tengah segala tekanan ini, muncul satu ancaman yang tak kalah serius. Risiko defisit anggaran yang mengkhawatirkan. Sumber utama pendapatan negara Amerika Serikat sangat bergantung pada dua jenis pajak, yaitu pajak penghasilan sekitar 54% dan pajak gaji atau payroll tax sekitar 34%. Namun di tengah badai ekonomi yang tengah berlangsung, keduanya justru menjadi titik paling rentan. Kebijakan stimulus seperti pemotongan pajak yang sejatinya ditujukan untuk menghidupkan kembali konsumsi dan investasi, justru akan secara langsung menekan pemasukan dari pajak penghasilan. Di sisi lain, gelombang PHK massal yang tak terhindarkan akan menggerus pendapatan dari pajak gaji, karena semakin sedikit orang yang bekerja, berarti semakin sedikit kontribusi ke kas negara. Bila keduanya terpukul dalam waktu bersamaan, defisit anggaran yang berat menjadi keniscayaan. Dalam kondisi ini, pemerintah dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Salah satu solusi jangka pendek yang mungkin ditempuh adalah menaikkan suku bunga obligasi guna menarik minat investor membeli surat utang negara demi menjaga aliran kas tetap hidup. Kenaikan imbal hasil akan membuat obligasi AS tampak lebih menarik, tetapi strategi ini datang dengan resiko geopolitik yang besar. China sebagai pemegang obligasi AS terbesar justru bisa memanfaatkan situasi ini untuk keuntungannya sendiri. Dengan menjual sebagian kepemilikan obligasi setiap kali ada pembelian baru oleh investor lain, China bisa menstabilkan pasarnya sendiri sambil menekan pengaruh kenaikan suku bunga yang diharapkan Amerika Serikat. Jika aksi ini berulang, efek dari kenaikan suku bunga akan diredam, bahkan bisa menjadi bumerang yang memperparah krisis kepercayaan terhadap sistem keuangan Amerika Serikat. Situasi ini mencerminkan titik kritis dalam arsitektur fiskal negara ketika kebijakan dalam negeri bertabrakan dengan dinamika global, dan ketika solusi jangka pendek justru membuka celah bagi tekanan eksternal yang jauh lebih besar. Di ujung jalan ini, Amerika dihadapkan pada pertanyaan besar. Seberapa jauh supremasi finansialnya masih bisa dipertahankan ketika seluruh fondasi ekonominya sedang diuji? Krisis yang tengah dihadapi Amerika saat ini bukan sekedar gejolak ekonomi biasa.
Ini adalah ujian menyeluruh terhadap daya tahan sistem, kebijakan, dan kredibilitas sebuah negara adidaya. Dari eskalasi tarif hingga gelombang PHK, dari dumping dolar hingga melonjaknya harga emas, dari keraguan global terhadap dominasi Amerika Serikat hingga potensi defisit anggaran yang menyesakan, semua menandai babak baru dalam dinamika kekuatan dunia. Jika Amerika Serikat mampu bertahan dan beradaptasi, ia bisa muncul lebih kuat dan lebih mandiri. Namun jika gagal, bukan hanya perekonomiannya yang runtuh, tetapi juga posisi strategisnya di mata dunia. Dalam situasi seperti ini, pemerintah dan dunia usaha perlu duduk bersama dan berpikir strategis. Pemangkasan biaya produksi memang penting, tetapi tak bisa semata-mata dengan memangkas upah. Solusinya terletak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi, terutama melalui investasi teknologi dan pelatihan ulang tenaga kerja. Dengan SDM yang adaptif dan teknologi yang mendukung, biaya produksi bisa ditekan tanpa harus mengorbankan kesejahteraan buruh. Dan lebih dari itu, semua langkah harus disertai dengan kebijakan fiskal dan moneter yang hati-hati. Tarif adalah pisau bermata dua. Ia bisa membentuk ulang ekonomi, atau justru mempercepat keruntuhannya jika tidak diimbangi oleh strategi yang matang. Dengan pendekatan yang tepat, terapi kejut ekonomi ala Trump bisa menjadi momentum perubahan. Namun, jika salah langkah, Amerika Serikat bisa terjebak dalam lingkaran inflasi, pengangguran, dan stagnasi pertumbuhan yang panjang. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong-lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, penjelajah waktu.